Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba bahas semua menu yang ada di Pogosarp. Tentu Pogosarp ini sudah tidak asing bagi kita semua, para cheaters, karena Pogosarp tidak perlu akses root seperti Polygon ataupun Pokemon. Oke, jadi ini tampilan Pogosarp. Sekarang lagi berada di Zaragoza. Di sini ada beberapa menu di sebelah kiri atas. Namun kita akan langsung masuk ke menu setting saja, karena semua menu yang di depan ini sebenarnya sama, kurang lebih sama dengan menu yang ada di setting. Yang pertama, di Pogosarp ini ada custom shortcuts, masih beta. Fungsinya yaitu untuk menampilkan icon di tampilan awal. Seperti ini contohnya, transfer on catch. Ketika saya aktifkan akan muncul di sini, ini transfer on catch. Ketika saya nonaktifkan, maka blok non shiny akan hilang di tampilan depan ini. Kemudian yang kedua ada speed, kecepatan. Untuk mengatur kecepatan karakter kita. Seperti ini, posisi sekarang 9,3. Agak lambat karena seperti berjalan di dunia nyata. Kemudian bisa dinaikkan kecepatan ke 18,6 seperti orang yang sedang berlari. Kemudian 30 km seperti orang yang naik sepeda. Kemudian 60 agak cepat seperti naik kendaraan roda 4. Di speed ini teman-teman bisa mengatur juga sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini, tinggal digeser. Untuk auto walk atau berjalan otomatis, biasanya orang-orang menggunakan 9,3 km. Kemudian ada menu spoofing location. Fungsinya apa? Ketika saya nonaktifkan spoofing location ini, karakter saya akan kembali ke lokasi awal atau lokasi GPS asli. Jadi ini adalah posisi saya sekarang tanpa menggunakan spoofing location. Ini adalah lokasi asli saya sesuai dengan GPS HP saya. Ketika saya aktifkan, akan kembali ke spoofing location atau lokasi spoofnya, yaitu di Zaragoza. Nah, seperti ini, dia kembali ke Zaragoza. Seperti itu. Lanjut ke menu selanjutnya, ada menu joystick. Fungsinya untuk menampilkan menu joystick yang ini. Ketika saya nonaktifkan, joysticknya akan hilang. Nah, seperti itu. Akan muncul lagi ini. Kemudian lanjut hide Pogosarp. Ketika saya aktifkan, maka semua logo Pogosarp akan hilang. Jadi seakan-akan saya menggunakan Pokemon asli. Nah, kelihatan ori.
Bagaimana cara untuk menampilkan kembali menunya? Kita tinggal usap 3 jari ke bawah. Nah, akan muncul lagi. Lanjut ke menu selanjutnya, inventory IP. Mungkin ada yang bertanya, IV itu apa? IV itu adalah individual value atau bisa dibilang kemampuan Pokemon sejak lahir. Jadi IV itu tidak bisa diubah kecuali melalui trade atau shadow Pokemon. Ketika di Purified IV-nya akan berubah. Fungsi inventory IV ini adalah untuk mengecek IP dari Pokemon kita. Seperti ini ketika saya klik, nah muncul IP yaitu IP 60. Ketika saya nonaktifkan, maka data IP akan hilang. Jadi ini fungsi dari inventory IP. Lanjut ke menu selanjutnya, ada encounter IP. Fungsinya apa? Ketika saya klik Pokemon, saya tidak tahu berapa IP dari Pikachu ini. Cara untuk mengetahuinya yaitu mengaktifkan encounter IP ini. Ketika saya aktifkan, saya bisa tahu bahwa IP dari Pokemon ini yaitu IP 35. Jadi itu fungsi dari encounter IP. Lanjut ke menu selanjutnya, Code Preview. Fungsinya, ketika saya menangkap Pikachu ini, akan muncul pemberitahuan escape, berarti Pokemonnya lepas. Ketika saya nonaktifkan, tidak akan muncul pemberitahuan apa-apa, apakah kita menangkap atau Pokemon ini akan lepas. Jadi saya tidak tahu. Seperti itu. Ketika saya aktifkan kembali Code Preview, saya bisa mengetahui bahwa Pokemon ini akan tertangkap. Code berarti Pokemon ini pasti tertangkap. Jadi itu adalah fungsi dari Code Preview. Lanjut ke menu selanjutnya, ada Enhanced Throw. Fungsinya adalah untuk mengatur lemparan kita, apakah nice atau great atau excellent. Jadi di Pokemon itu lemparan bola ada 3 pilihan atau ada 3 lemparan, bisa nice, bisa great, excellent. Fungsi dari Enhanced Throw ini adalah untuk mengatur lemparan kita auto excellent. Kemudian curveball artinya bola yang akan kita lempar akan melengkung. Kemudian ada AR plus 100% hit. Fungsinya ketika menangkap Pokemon, meskipun bolanya saya lempar ke sembarang arah, Pokemon ini akan tetap tertangkap. Saya coba jatuhkan bolanya. Nah, tetap tertangkap karena 100% hit ini aktif. Kemudian excellent curveball menambah XP. Excellent throw 1000 XP, curveball 20 XP. Lanjut ke menu map. Fungsi dari map ini yaitu seperti ini. Akan muncul beberapa menu lagi di sebelah di pojok kanan bawah. Sebetulnya fungsi dari map ini tidak terlalu penting. Ketika saya klik Pokestop, maka akan muncul semua Pokestop yang berada di sekitar saya. Icon game muncul
game yang ada di sekitar saya. Ketika icon right, muncul semua game yang sedang berlangsung right. Nah, ini. Kemudian ada menu favorit, hot place, road. Hot place ini adalah koordinat yang ramai, yang memang standar dari aplikasi PogoSharp-nya. Poin untuk menambah koordinat favorit yang di luar hot place ini, seperti ini. Lanjut, tab to teleport. Fungsinya adalah ketika kita klik ke arah Pokestop, maka akan teleport ke sana. Karena tidak aktif, maka tidak teleport. Kita aktifkan. Di sini ada dua opsi, ada teleport dan walk. Ketika kita pilih walk, kemudian aktifkan, ketika saya klik di Pokestop ini di depan saya, maka akan berjalan ke arah sana. Ketika saya aktifkan teleport, maka langsung teleport ke situ. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi dari tab to teleport. Lanjut ke menu selanjutnya adalah Nearby Radar. Fungsinya adalah untuk menampilkan Pokemon yang berada di sekitar kita. Ini seharusnya muncul Pokemon di menu Nearby ini. Mungkin karena saya belum melakukan clear data, makanya tidak muncul. Tapi Nearby Radar ini juga jarang saya gunakan. Saya lebih memilih ke Quick Sniper ya, atau bisa dibilang Fit. Oh, sudah muncul di Nearby. Ini adalah Nearby. Ini adalah Fit. Nah, inti dari PogoSharp atau Pokemon Go ini sebetulnya ada di Fit ini. Ketika kita ingin mencari Pokemon, misalnya IP 100, bisa kita filter dari level, IP, CP, seperti ini. Untuk pembahasan Fit ini, karena ini adalah inti dari PogoSharp, kita akan buatkan video terkhusus seperti cara setting, kemudian cara filter, cara berburu shiny. Kita akan buatkan di video selanjutnya. Kita nonaktifkan saja yang Nearby ini. Kemudian ada cooldown timer. Fungsi dari cooldown timer ini cooldown timer adalah menunjukkan waktu softban. Jadi misal saya pindah ke daerah lain, maka cooldownnya akan bertambah 1 jam 54 menit. Artinya saya baru bisa melakukan aktivitas di tempat ini jika menunggu waktu 1 jam 54 menit. Karena jika saya melakukan aktivitas di sini itu percuma, Pokemonnya akan lepas. Ketika saya putar Pokestop tidak akan mengeluarkan item apapun. Jadi ini adalah softban. Caranya untuk menghilangkan softban ini yaitu kita kembali ke Zaragoza atau lokasi terakhir kita melakukan aktivitas. Caranya klik yang ini. Nah, softbannya berubah, cooldownnya berubah ke 1 jam, tapi sebetulnya ini tidak kena cooldown karena tadi saya melakukan putar Pokestop di
berhasil. Ketika saya putar di sini sebetulnya masih bisa. Nah, kembali ke 00 seperti itu. Untuk intinya dari SoftBank ini, untuk pindah ke negara lain atau ke lokasi lain kita harus menunggu 2 jam. Atau jika ingin berburu Pokemon kita bisa filter by distance. Jadi di sini ada jarak Pokemon ini cooldown 46 menit. Ketika saya ingin menangkap ini Pokemon Litten ini, saya harus menunggu 44 menit untuk menangkapnya. Jika Pokemon itu rare, kita sebetulnya bisa menangkapnya atau istilahnya di kulkas. Caranya seperti ini. Kita tunggu Pokemonnya muncul. Agak lama. Nah, muncul. Ketika Pokemon ini Pokemon rare atau shiny, kita diamkan seperti ini sampai cooldown 43 menit ini kembali ke 000. Maka Pokemon ini bisa kita tangkap. Jadi itu yang dinamakan dengan kulkas Pokemon. Kita kembali ke Saragossa. Menu selanjutnya ada Quick Catch. Fungsinya adalah ketika kita menangkap Pokemon seperti ini, dia langsung masuk ke bag tanpa menu animasi lagi, Kita coba nonaktifkan. Ketika saya menangkap Pokemon tanpa mengaktifkan Quick Catch, nah, kita harus menunggu animasinya. Jadi Pogosharp ini sangat bagus menurut saya dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain. Selain keunggulannya yaitu tidak memerlukan akses root, juga menu-menunya sudah sangat lengkap. Quick Catch sudah aktif. Nah, langsung masuk ke tas atau bag Pokemon. Lanjut ke menu selanjutnya. Ada Remember Pokeball atau mengingat bola terakhir yang kita gunakan. Seperti ini, ketika saya menangkap Pokemon, saya menggunakan bola kuning. Ketika saya menangkap Pokemon selanjutnya, maaf, Pokemonnya tasnya penuh, kita hapus dulu. Ketika saya menangkap Pokemon selanjutnya, maka bola yang akan muncul yaitu masih bola kuning, karena selama persediaan masih ada. Jika saya nonaktifkan, kita coba. Saya akan menangkap bola dengan menggunakan bola kuning. Ketika saya akan menangkap Pokemon lagi, maka yang muncul adalah bola merah. Jadi ini adalah fungsi dari Remember Pokeball. Kemudian ada menu Skip Cut Scan. Fungsinya apa? Ketika saya melakukan evolusi Pokemon, tidak ada menu animasi juga, atau kita tidak harus menunggu lagi. Begitu pula ketika kita trade, animasinya sudah hilang. Kita coba evolve. Nah, langsung berevolusi tanpa animasi. Jadi itu fungsi dari Skip Cut Scan. Kemudian Block Non Shiny. Nah, ini adalah menu unggulan dari Pogosharp, Block Non Shiny. Fungsinya untuk hunting atau berburu Pokemon Shiny. Ketika saya klik Pokemonnya, muncul seperti ini, Block Non Shiny.
Jadi Pokemon hanya akan muncul di salah satu fungsi skip card scan tadi ini, jika ada telur tidak menunggu animasi juga. Jika ada telur menetas. Nah, tidak akan muncul ke menu untuk menangkap selama Pokemon itu bukan shiny. Jika blok non shiny ini aktif. Kemudian quick load map fungsinya untuk map cepat loading atau cepat tampil, spawn booster Pokemon cepat muncul di map. Auto discard item masih beta. Ketika diaktifkan, kita bisa pilih item apa yang akan kita hapus. Seperti itu. Kemudian selanjutnya transfer on catch. Ketika menangkap Pokemon kecuali IP 100 dan shiny akan otomatis terhapus. IP 0 ketika saya centang, maka IP 0 atau IP 90 plus akan tersimpan. Kita coba tangkap Pokemon yang akan tersimpan yaitu hanya IP 100 dan shiny. Kita sortir. Saya akan menangkap ini. Aktifkan non shiny dulu. Saya akan menangkap ini Taillow. Ketika tertangkap, langsung ditransfer. Saya jarang menggunakan menu ini karena terkadang ada Pokemon yang kita tangkap tapi ikut terhapus. Kemudian Virtual Go Plus fungsinya adalah untuk mengaktifkan auto tangkap atau otomatis tangkap. Bisa dibilang ini adalah Pokemon Go Plus versi virtualnya. Harus diaktifkan Bluetooth, kemudian klik ini, maka PGP-nya akan aktif. Saya rasa semua bisa, kita nonaktifkan saja. Kemudian Instant Beat Team Rocket fungsinya untuk melawan Team Rocket, yaitu auto win atau langsung menang. Kita coba lawan. Sangat membantu jika ada misi melawan Team Rocket. Nah, langsung menang. Oh ya, untuk mengaktifkan semua fitur-fitur ini, Fogosart kita harus berlangganan key atau untuk aktivasi, yaitu harganya rentang 40.000 sampai 50.000 per bulan. Tapi saya rasa sebanding dengan semua menu-menu yang ada di sini. Kemudian Ride and Game Battle Assistant fungsinya adalah seperti auto click. Kita coba ride. Kita akan cari tahu fungsi dari Ride Game Battle Assistant. Kita keluar dulu karena cuma 2 orang.
kita coba cari yang ramai. Biasanya di Zaragoza ramai sih. Kita coba. Mudah-mudahan ramai. Oke. Oh, ride pass habis. Kita gunakan remote, maka kita harus agak jauh dari gamenya. Nah, ini trik untuk menggunakan remote. Pas. Nah, kita masuk. Kita akan lihat fungsi dari Ride Game Battle Assistant seperti apa. Nah, di sini saya tidak melakukan klik apapun. Nah, jadi Pokemon saya menyerang sendiri tanpa saya melakukan klik apapun. Tentu sangat berguna menu Ride Game Battle Assistant ini, supaya jempol kita atau telunjuk kita tidak lagi merasa lelah. Kita tangkap dulu. Lanjut ke menu selanjutnya, Gift Assistant. Fungsinya untuk mengirim atau menerima gift tanpa animasi. Lanjut ke Pokemon Name Generator. Fungsinya untuk menampilkan nama, level, IP, attack, defense, stat, dan gender Pokemon kita di sini. Nah, muncul seperti Penvi ini 20, level 20, IP 77, 14, 10, 11. Jadi itu adalah fungsi dari Pokemon Name Generator. Kemudian ada VVV Rank. Saya jarang menggunakan menu ini. Ini sepertinya khusus untuk yang suka battle. Kemudian ada menu ekspor import. Fungsinya adalah untuk menyimpan pengaturan kita. Jadi misalnya pengaturan kita seperti ini, misalnya pengaturan kita seperti ini, kita tinggal ekspor kemudian simpan di memori HP. Ketika ada update, kita tidak perlu centang atau aktifkan semua lagi. Kita tinggal import di sini. Oke, saya rasa cukup. Jika masih ada yang kurang dipahami, bisa tanyakan di kolom komentar. Kita akan lanjut ke video berikutnya untuk membahas terkhusus di feeds, karena itu adalah inti untuk bermain atau berburu Pokemon. Saya rasa cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya agar kami lebih semangat untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.